kembali menyaksikan Breaking News masih bersama saya Fazilah Khairunisa dan kita akan kembali bergabung dengan jurnalis iNews Wenda Nura yang ada di gedung Kementerian Ketenagakerjaan. Selamat siang Wenda, bagaimana kondisi saat ini di Kementerian Ketenagakerjaan? Ya, halo, selamat siang kembali Zila. Kembali kami informasikan bahwa saat ini tepat di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan masih terpantau kondusif, bahkan sejak informasi mengenai penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer mencuat ke publik. Dan hingga saat ini sejumlah awak media masih menunggu di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan, tentunya menunggu keterangan resmi dari pihak Kemenaker. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi tersebut, baik dari Menteri Ketenagakerjaan langsung ataupun dari pejabat terkait mengenai penangkapan ini. Dan dari informasi yang berhasil kami terima bahwa Emmanuel Ebenezer diamankan oleh tim penyidik KPK di salah satu lokasi di Jakarta, dan meski demikian pihak KPK belum menyatakan ataupun belum merinci secara detail kasus apa yang melibatkan Emmanuel Ebenezer ataupun Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Namun tentunya hal tersebut pun dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK, betul bahwa Emmanuel Ebenezer ikut tertangkap dalam kasus ini, yang tentunya saat ini kami masih menunggu kasus apa yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini. Namun tentunya dari KPK pun hanya membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan pada hari Kamis siang, dan kembali kami informasikan bahwa dari pihak KPK memastikan bahwa Wamenaker ini turut diamankan dalam rangkaian operasi tersebut. Dan saat ini Emmanuel Ebenezer saat ini sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK, dan tentunya kembali kami informasikan bahwa kami masih menunggu apakah dalam waktu dekat ini akan ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan. Namun informasi sementara yang kami terima, informasi sementara yang kami terima dari pihak kementerian nantinya akan memberikan informasi secara resmi, namun kami pun masih menunggu karena belum ada informasi resmi kapan dari pihak kementerian akan memberikan informasi resminya, mengingat kasus ini melibatkan salah satu pejabat tinggi di lingkungan Kemenaker. Kembali ke Anda, Zila. Baik, terima kasih Wenda. Kami akan tunggu update atau perkembangan dari sana. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami juga akan membahas kasus ini dan sudah terhubung dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman. Selamat siang, Mas Zainur. Selamat siang, Mbak Zila. Baik, Mas Zainur, tanggapannya soal operasi tangkap tangan yang menyeret Wamenaker Emmanuel Ebenezer, seperti apa, Mas? Ya, ini KPK mulai gerak lagi ya. Setelah 5 tahun tanpa prestasi yang signifikan, sekarang sepertinya KPK pelan-pelan ingin menata kelembagaannya dan membuktikan kepada masyarakat bahwa KPK masih ada. Tentu belum apa-apa ya, ini masih sangat jauh dari kinerja yang diharapkan, tetapi setidaknya ini bisa menjadi awal yang baik. Nah, soal bagaimana perkara ini tentu yang pertama kita tetap harus menunggu ya, menghormati proses yang dijalankan oleh KPK. KPK punya waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status orang-orang yang ditangkap. Karena menurut KUHP ya, penangkapan itu adalah 1 kali 24 jam. Setelah itu nanti apakah orang tersebut memiliki keterkaitan dengan tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana atau bukan. Kalau memang iya, maka KPK akan menaikkan statusnya menjadi tersangka. Kalaupun tidak, bukan, maka KPK akan melepaskannya. Nah, KPK, Mbak Zila, ketika melakukan tangkap tangan, itu sudah didahului dengan pengumpulan alat bukti sekian lama ya. Publik menyebutnya sebagai OTT begitu ya. OTT ini kan sebenarnya istilah populer, istilah hukumnya adalah tertangkap tangan, yaitu ketika sedang terjadi tindak pidana atau sesaat setelah terjadinya tindak pidana gitu ya. Atau publik juga mungkin mengetahui istilah secara populer tertangkap basah gitu ya. Nah, itu didahului biasanya di KPK itu pengumpulan informasi ya, misalnya karena KPK mendapatkan laporan atau KPK mendapatkan informasi bahwa akan atau telah terjadi tindak pidana, kemudian biasanya KPK melakukan pendalaman,
diikuti dengan penyadapan, diikuti dengan pembuntutan, pengamatan secara jarak dekat ya. Kemudian KPK ketika sudah yakin telah terjadi tindak pidana, sesaat setelah terjadi tindak pidana KPK melakukan tangkap tangan. Jadi bahkan biasanya Mbak Sila itu proses yang berlangsung sekian bulan baru kemudian KPK melakukan aksinya. Bukan kemudian ada peristiwa kemudian KPK langsung melakukan operasi tangkap tangan. Tidak, biasanya ini adalah satu operasi yang sudah terencana dan itu hasil dari upaya investigasi pendahuluan yang itu biasanya dipadukan dengan penyadapan. Sehingga Mbak Zila, di kasus-kasus terdahulu KPK selalu punya hard evidence. Apakah misalnya hasil sadapan atau misalnya barang bukti, termasuk juga saksi-saksi. Sehingga yang saya ingat tidak ada satupun perkara di KPK yang berasal dari OTT tersangkanya bisa lolos tuh tidak ada gitu ya. Jadi kalau OTT itu karena hard evidence KPK win rate-nya 100% gitu ya. Itu tadi Mbak Zila, karena KPK sudah terlebih dahulu memegang alat-alat buktinya. Berbeda dengan case building. Misalnya pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang merugikan keuangan negara gitu ya. Itu mungkin KPK di beberapa kasus kalah gitu ya. Tapi kalau OTT Mbak Zila, KPK selalu menang karena KPK pegang alat buktinya. Itu sebagai pendahuluan Mbak Sila. Berarti menurut Anda dengan segala macam bukti dan juga tadi operasi yang sudah direncanakan dengan pembuktian yang cukup matang begitu ya, perencanaan yang begitu matang, itu sudah pasti kemungkinan besar bahwa Noel akan jadi tersangka, yang akan ditetapkan KPK dalam kasus ini. Kalau soal siapa-siapanya, tentu kita tidak bisa mendahului KPK ya. Tetapi ketika KPK melakukan tangkap tangan, pasti itu akan menjadi kasus hukum yang berujung kepada penyidikan dan penuntutan. Nah, di dalam perkara hukum itu kan ada pihak-pihak yang melakukan tindak pidana, ada pihak-pihak yang turut serta, ya sehingga dijerat dengan pasal yang sama dengan pelaku, dijuntukkan melalui pasal 55 gitu ya. Misalnya ini kita konstruksikan perkara ini melibatkan banyak orang, maka KPK akan memilah Mbak Zila peran dari masing-masing pelaku itu apa saja. Apakah misalnya ada pelaku yang berperan sebagai pencari mangsa ya, dalam tanda kutip kalau informasi sementara yang beredar kan katanya pemerasan ya. Kalau pemerasan itu unsur utamanya adalah pemaksaan Mbak Zila. Jadi misalnya mencari siapa yang mau mengurus sertifikasi K3 gitu ya, kemudian diminta sejumlah uang, kemudian ada pihak yang bertugas melakukan negosiasi, ada pihak yang bertugas kemudian menemui, membuat kesepakatan, kemudian juga menerima hasil dari pemerasannya atau suapnya atau gratifikasinya sebagai penampungnya. Karena kalau dalam tindak pidana korupsi itu selalu ada peran-peran penampung. Jadi tidak diterima sendiri atau tidak diterima. Misalnya kalau misalnya menggunakan rekening Mbak Zila tidak diterima oleh rekening pejabat, biasanya menggunakan rekening pihak lain ya, menyamarkan menggunakan nomine, pinjam bendera, pinjam nama gitu ya, apakah supir, ajudan, pembantu, rekan, keluarga dan seterusnya gitu ya. Nah untuk Noel tentu saya tidak bisa mendahului KPK ya, apa peran Noel. Nanti kalau KPK sudah sampaikan melalui konferensi pers, yang itu kurang lebih mungkin ya tinggal beberapa jam ke depan ini KPK akan konferensi pers, publik bisa mengetahui apa peran Noel ini. Apakah Noel ini perannya sebagai pemain utama, sebagai intelektual dadernya, atau dia hanya di-serve ya, diberikan pemberian oleh bawahannya gitu ya. Ya kita tidak bisa mengatakannya sekarang karena kalau kasus hukum itu tidak bisa ditebak, tidak bisa dibuat opini, hanya bisa berbasis pada alat bukti, sehingga nanti kita masih harus tunggu keterangan dari KPK. Nah, tetapi dalam kasus-kasus terdahulu sih ketika KPK tangani kasus ya itu selalu ada pejabat-pejabat dengan posisi tinggi yang memiliki kewenangan gitu ya. Kalau ini perkaranya adalah sertifikasi K3 ya sangat mungkin pihak-pihak yang memiliki kewenangan terkait dengan apakah terkait dengan pengeluaran sertifikasi K3 atau resertifikasinya atau pengawasannya ya. Kita juga belum tahu nih kasus posisinya secara lengkap. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah membahasnya dari kasus-kasus terdahulu, bagaimana kasus-kasus terdahulu itu terjadi, sehingga kita bisa
mengawasi kerja KPK dalam menangani perkara di Kemenaker terkait dengan OTT sertifikasi K3 ini, Mbak Zila. Iya, Pak Zainur, ini juga bukan kasus yang maksudnya beberapa waktu lalu ini juga KPK juga masih menyelidiki ya kasus terkait dengan pemerasan pengurusan izin rencana penggunaan tenaga kerja, lalu muncul lagi sekarang kasus pemerasan juga dugaan soal sertifikasi K3. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah ini pemerasan ini menjadi hal yang ibaratnya mudah dan sering atau kerap terjadi sehingga sering dilakukan begitu, Mas Zainur? Ya Mbak Zila, yang pertama kita prihatin kalau ada satu satuan kerja, instansi, kementerian, lembaga, daerah itu terulang terus ada kasus korupsi ya. Bahkan ada provinsi di sebuah pulau itu hat-trick ya Mbak ya, 3 kepala daerahnya berturut-turut kena kasus. Atau misalnya di Kementerian Agama Mbak Zila, itu sudah berapa kali. Pernah dulu ada 2 menterinya gitu ya menjadi pesakitan pelaku tindak pidana korupsi. Nah sekarang di Kementerian Ketenagakerjaan kan kemarin sedang ada kasus yang sekarang sedang berjalan Mbak. Itu terkait dengan tenaga kerja untuk izin tenaga kerja asing. Itu kasusnya masih ongoing ya di KPK. Ada kasus baru diduga terkait dengan sertifikasi K3. Artinya saya melihat yang pertama ada patologi birokrasi di internal organisasi ini, yaitu di Kementerian Ketenagakerjaan. Di sana berarti berlangsung tata kelola yang buruk, yang permisif terhadap suap, gratifikasi, fraud gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan itu juga sangat ditentukan tone dari pimpinannya yang negatif. Ketika pimpinannya itu permisif, maka bawahannya akan lebih galak lagi, bawahannya akan lebih rakus lagi. Karena kan bawahan itu seperti piramida ya Mbak Zila ya, dia setor kepada atasannya, setor kepada pimpinan-pimpinan yang memiliki kewenangan sehingga dia nanti bisa ikut mendapat manfaat, dia aman dari sisi jabatan dan seterusnya. Sehingga saya lihat Mbak Zila, ini artinya organisasi ini belum membersihkan diri, belum memperbaiki diri, belum ada perbaikan sistem setelah terjadi perkara di masa-masa sebelumnya, Mbak Zila. Oke, baik. Lalu tadi Anda menyebutkan bahwa sebenarnya praktek korupsi yang kerap terjadi, banyak kesempatan dan banyak juga hal-hal yang mendukung korupsi. Nah, beberapa waktu lalu kita juga dikagetkan dengan informasi mengenai remisi yang diberikan oleh koruptor yang dibebaskan dalam waktu singkat dan segala macam. Menurut Mas Zainur sendiri, apakah harus ada sebuah penegakan hukum yang lebih berat terhadap koruptor begitu agar mereka lebih jera begitu sehingga ini membuat para koruptor ini takut begitu akan hukumannya? Tentu Mbak, kemarin pemberian remisi, pembebasan bersyarat dengan mudahnya tanpa ada perbedaan dengan tindak pidana umum, para terpidana tipikor itu kan mudah untuk cepat keluar dari lembaga pemasyarakatan. Kan kita bertanya-tanya soal efek jera gitu ya. Kenapa? Karena penindakan terhadap tipikor, pelaku tindak pidana korupsi, itu juga belum efektif aset recovery-nya sampai sekarang. Belum efektif di dalam mengembalikan kerugian keuangan negara, merampas hasil kejahatannya. Sedangkan pidana badannya relatif sebentar. Kemarin ada satu periode setelah kematian mantan Hakim Agung Alkijo Alkostar, banyak ada PK yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana korupsi Mbak. Itu hukuman sudah berkurang. Yang kedua memang rata-rata vonis juga rendah. Yang ketiga mudah sekali mendapatkan remisi, mendapatkan pembebasan bersyarat. Cuma sebentar mereka di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga tidak ada efek jera Mbak. Sehingga kalau pemerintah mau serius, maka harus penegakan hukum itu konsisten dan memberikan efek jera dengan merampas hasil kejahatannya dan pidana badannya, Mbak Zila. Baik, berarti intinya harus konsisten begitu ya dan agar dibuat sedemikian jera. Terima kasih Mas Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM telah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu. Ya pemirsa, demikianlah breaking news mengenai operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK yang menjerat Wamenaker Emmanuel Ebenezer, dan selanjutnya Anda menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama Kevin Pakan. Saya Fazilah Karunisa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.